Peliknya permasalahan hidup dapat membuat keyakinan berputar balik. Berarti berputar ke arah yang berlawanan. Tadinya percaya menjadi tidak berdaya. Tadinya begitu yakin menjadi akhirnya penuh dengan keraguan, bahkan berpaling dari keyakinan semula. Sehingga bukan tidak mungkin peliknya permasalahan mengalihkan seseorang dari keyakinan teguhnya menjadi runtuh. Dan bukan saja memutarbalikkan keyakinan, masalah yang pelik juga bisa membuat hidup terasa jungkir balik, acak-acakan, berantakan. Dan ketika jungkir balik itu terjadi, maka pandangan pun menjadi terbalik, bukan saja berbalik. Menjadi pandangan yang makin keliru dan penuh dengan berbagai macam hal-hal yang saru dan membuat badai makin menderu, menghancurkan semangat dan hidup seseorang. Karena itu betapa pentingnya kita mempunyai perspektif iman yang kuat. Dan inilah yang disebut pola pikir imani. Sebuah keyakinan yang melihat bahwa peliknya permasalahan adalah sesuatu yang bukan untuk kita hindari, tapi memandang dari perspektif atau cara pandang yang lain, dengan pola pikir yang berbeda dari biasanya, agar kita justru dapat berbalik ke arah yang benar, arah yang baik, lewat masalah yang pelik. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan dari Ulangan pasal 32 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Dari versi Indonesian Literal Translation saya bacakan, seperti Raja Wali menjungkir balikan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, merentangkan sayapnya, mengambilnya seekor dan mendukungnya di atas sayapnya. Demikianlah Yahweh sendiri membimbingnya, dan tidak ada ilah lain bersamanya. Ungkapan singkat dari dua ayat di Ulangan pasal 32 ini merupakan ucapan intisari dari pengalaman Musa di dalam membimbing bangsa Israel yang Tuhan pilih, dan lewat masa perbudakan di Mesir, Tuhan pakai Musa untuk supaya membebaskan mereka dari penindasan. Dan dalam masa di mana Musa membimbing, ada begitu banyak pengalaman-pengalaman hidup yang Musa pelajari. Dan Musa melihat bahwa berbagai macam peristiwa terjadi menjungkir balikan orang-orang Israel yang menjadi pilihan Tuhan itu. Dari penindasan mereka masuk ke padang gurun, sebuah masa yang sebenarnya tidak lebih mudah dari masa penindasan mereka. Sehingga di masa itulah banyak protes keras terjadi. Banyak keluhan yang terlantunkan kepada Tuhan, penuh dengan amarah dan kekecewaan. Seolah memang hidup mereka bolak-balik diserang oleh berbagai macam masalah. Dari tertindas, masuk ke padang gurun, dan penuh dengan berbagai macam kesulitan. Namun apa yang mereka tidak pandang adalah bahwa ada Tuhan yang menyertai mereka di padang gurun. Sesungguhnya di masa penindasan pun Tuhan menolong, hanya mata iman mereka terpejam oleh begitu kerasnya penindasan yang kejam yang mereka alami. Begitu pula bukan hidup kita. Seringkali ketika kita ada di dalam persoalan dan kesulitan hidup, mata kita menjadi tampak buta. Kita melihat semuanya serba terbalik. Penyertaan Tuhan pun bukan menjadi sesuatu yang kita idamkan lagi. Kita lebih mungkin menyukai berkat Tuhan daripada penyertaan Tuhan. Kita mungkin lebih menyukai jalan keluar dari sebuah permasalahan daripada keluar berjalan bersama dengan Tuhan yang selalu menyertai. Dan kita juga semakin terjungkir balik di dalam kondisi kita. Dengan pandangan yang terbalik dan jungkir baliknya hidup kita dan memutarbalikkan keyakinan kita, disitulah sebenarnya perspektif iman perlu berbicara.
Dan Musa justru mengajarkan lewat ungkapan ayat 11-12 di Ulangan 32 bahwa Tuhan dengan caranya yang ajaib bagaikan Raja Wali yang sedang membimbing dan menyertai anak-anaknya. Cara induk Raja Wali mengajarkan anak-anaknya adalah justru dengan menjungkir balikan isi sarang atau tempat wadah dari anak-anaknya tinggal. Dan setelah dijungkir balikan, maka anak-anaknya itu akan terbalik. Dia akan melayang-layang. Dia akan tampak terjatuh. Dia akan tampak bahkan seperti ditendang keluar dari sarangnya. Namun disitulah sebenarnya dia belajar merentangkan sayapnya. Pola didik Raja Wali ini adalah pola didik yang tampaknya kejam. Tetapi sesungguhnya ini bukan kekejaman. Ini justru membangkitkan sebuah kekuatan untuk orang menjadi makin dewasa dan mandiri. Merentangkan sayapnya sendiri, tetapi tetap dilindungi oleh Tuhan yang selalu berdiri menemani dan mendampingi. Bukankah dikatakan Raja Wali itu menjungkir balikan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya berarti menyertai, lalu merentangkan sayapnya, mengambilnya seekor Raja Wali yang terjatuh berjungkir balik tadi dan menaruhkan di atas sayap rentang induk Raja Wali yang memberi keamanan dan bimbingan itu. Begitu pula cara Tuhan untuk supaya mendekatkan diri kepada kita dan membuat kita mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu Dia bisa sewaktu-waktu menjungkir balikan rasa aman kita. Dia bisa sewaktu-waktu justru menunggang balikan tempat di mana kita rasa itu adalah kenyamanan hidup kita, kemapanan diri kita. Dan saat itulah sebenarnya Tuhan sedang melayang-layang melindungi kita, bahkan merentangkan sayapnya untuk supaya jadi wadah keselamatan kita. Ia mau kita ada di atas sayapnya karena Dia mendukung kita justru di atas sayapnya. Tidak selalu Dia mendukung kita di bawah sayapnya dan memberi kenyamanan. Tapi mendukung di atas sayap berarti Dia dalam keadaan terbang dan kita pun dalam keadaan yang memang melayang, ada di udara. Tampaknya tidak nyaman dan tidak enak sama sekali. Tetapi itulah cara bimbing Tuhan. Inilah perspektif imani yang perlu kita lihat, bahwa masalah pelik yang dihadapi seperti yang orang Israel hadapi juga dalam masa penindasan, masa perbudakan, dan masa padang gurun. Justru itu menjadi sebuah masa di mana Tuhan mengundang mereka untuk selalu berbalik kepada Tuhan. Sama juga Tuhan sedang mengundang kita untuk selalu berbalik kepada Tuhan lewat masalah pelik yang bisa memutarbalikkan keyakinan kita dan membuat hidup kita terjungkir balik. Tuhan mau kita berbalik kepada Tuhan, Sang Induk Raja Wali sejati yang abadi, penuh cinta kasih dan perlindungan. Supaya apa? Saat kita berbalik kepadanya, mata kita pun tercelik selalu memandangnya di atas persoalan hidup kita. Dan hidup kita pun menjadi makin terdidik, iman kita menjadi makin dewasa justru lewat masalah pelik. Karena tanpa adanya masalah pelik, kita tidak bisa belajar untuk menjadi celik dan terdidik oleh tangan Tuhan yang mengundang dan memanggil kita untuk selalu berbalik kepadanya. Karena itu marilah kita belajar terus menyediakan waktu, mendisiplin diri untuk setiap saat, setiap kesempatan berbalik kepada Tuhan. Begitu pula melewati masalah-masalah pelik hidup kita. Selamat berbalik agar keyakinan kita juga berbalik kepadanya. Selamat berbalik kepadanya agar hidup kita tidak lagi terjungkir balik, tetapi makin tercelik oleh kasih-Nya yang ajaib. Tuhan mengasihi kita, tangannya selalu menopang, sayap kasih-Nya selalu melindungi dan memberikan kepada kita kenyamanan untuk bersandar penuh kepadanya. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.